Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Master Mukmin, dalam perkuliahan perpajakan. Ya, saya akan melanjutkan pertemuan kita di minggu yang lalu, dan pada pertemuan ini saya akan mencoba untuk menyampaikan dalam bentuk video dan juga audio yang dapat Anda tonton di YouTube channel saya, atau nanti secara audio dapat Anda download. Saya akan share link drive-nya dan Anda bisa download dan bisa Anda dengarkan secara offline. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, bersama-sama kita berdoa semoga video ini, melalui perkuliahan ini, Anda diberikan pemahaman dan kemudahan dalam mempelajari materi melalui konten yang akan saya sampaikan. Seperti pertemuan kita pada minggu lalu, bahwa kita sepakat bahwa pajak itu memiliki beberapa karakteristik ya. Minggu lalu sudah kita bahas bahwa pajak itu sifatnya wajib, kemudian memaksa, diatur oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan kontrak prestasi secara langsung. Ini juga sudah kita bahas. Nah, ini juga tentang mengapa kita belajar pajak juga sudah saya bahas minggu lalu, bahwa setiap aspek, khususnya sarjana ekonomi, itu setidaknya harus memiliki wawasan mengenai perpajakan. Ya, karena perpajakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, baik itu dari segi diri kita secara individu ataupun perusahaan. Dan selama kita tinggal di Indonesia, sebagai wajib pajak dan warga negara yang patuh aturan perpajakan, kita harus melaksanakan kewajiban perpajakan kita, baik itu secara pembayaran ataupun secara pelaporan dan teknis perpajakan lainnya. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan secara ringkas dan cepat tentang pajak perusahaan dan juga pajak individu, sekilas tentang definisi dan bagaimana konsekuensinya dalam laporan keuangan bagi perusahaan dan bagaimana konsekuensinya terhadap kita selaku individu sebagai perorangan. Jadi pajak dalam perusahaan itu dimulai dari adanya keputusan manajemen. Kalau kita perusahaan, kita berbicara manajemen perusahaan secara utuh, keputusan manajemen untuk bersama-sama atau menyepakati menjalankan satu usaha tertentu. Yang tentunya di dalam usaha sebuah perusahaan, pasti di dalamnya akan ada transaksi, baik itu perusahaan jasa, dagang, ataupun manufaktur. Nah, transaksi yang terjadi dalam perusahaan inilah yang menjadi bahasan atau yang akan bersinggungan dengan pajak di dalam perusahaan. Sehingga perusahaan menjadi timbul kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan akibat adanya transaksi di dalam kegiatan operasional perusahaan. Transaksi-transaksi ini yang nantinya akan dilaporkan di dalam laporan keuangan. Nah, dan di dalam laporan keuangan ini akan terlihat apa saja kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Baik itu memungut pajak, membayar pajak, dan melaporkan keduanya. Bagaimana Anda membayar pajak? Nah, pajak ini dapat Anda bayar dengan fitur saat ini yang sedang dilakukan oleh Dirjen Pajak Indonesia dengan menggunakan fitur yang dinamakan e-billing. Ya, e-billing ini bisa kita akses secara online. Kita dapat melaporkan apa yang akan kita bayar, dasar pengenaan pajaknya, tarif pajaknya, sehingga nanti akan keluar nominalnya berapa. Setelah e-billing ini dibuat, pajak bisa kita bayar di kantor pos atau bank manapun terdekat.
Ya, kita bisa bayar dengan membawa print out atau kode billing seperti kita melakukan transaksi di e-commerce, kita dapat virtual account ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kode e-billing kita yang akan kita storekan ke kantor pos atau ke bank. Nah, dari kode billing yang kita sampaikan, kemudian akan keluar tagihan pajaknya yang akan kita bayar sesuai dengan e-billing yang kita buat melalui sistem. Ya, bagaimana mencatat pajak? Yang dimaksud mencatat pajak di sini adalah mencatat transaksi perpajakan di dalam perusahaan. Ya, biasanya ada 4 komponen dalam transaksi di perusahaan yang bersinggungan dengan pajak. Yang pertama adalah penjualan. Yang kedua adalah pembayaran gaji. Yang ketiga adalah pembayaran sewa, kalau ada pembayaran sewa. Yang keempat adalah penerimaan pendapatan jasa lainnya, seperti misalnya kalau kita ada bunga bank, itu juga ada pajaknya. Gitu. Jadi itu adalah transaksi-transaksi yang harus kita catat dan boleh kita catat sebagai beban perusahaan terkait dengan kewajiban perpajakan 4 yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian kemana pos-pos pajak di dalam laporan keuangan bisa kita alokasikan? Yang pertama adalah pos beban pajak penghasilan. Yang kedua adalah utang pajak penghasilan atau pajak dibayar di muka. Untuk yang kedua ini, utang pajak itu bisa kita kategorikan sebagai pajak yang sudah seharusnya kita bayar, namun karena ada fasilitas negara atau memang perusahaan belum membayarkannya, namun kewajibannya sudah seharusnya ditunaikan, maka sudah seharusnya perusahaan mencatat itu sebagai utang pajak penghasilan. Ya, kalau pajak dibayar di muka adalah pajak yang kita bayar di awal sebelum kewajiban perpajakan timbul. Nanti nominal yang kita bayar itu akan dipotong berdasarkan kewajiban perpajakan yang seharusnya kita lakukan. Dan yang ketiga adalah pos-pos di aset dan hutang pajak tangguhan. Ya, jadi jika ada pajak yang kita bayar di muka itu bisa kita jadikan sebagai aset. Kalau ada hutang pajak bisa kita kategorikan sebagai kewajiban. Akan ada juga pengungkapan di dalam laporan keuangan secara perusahaan, koreksi fiskal atas laporan keuangan perusahaan. Apa yang dimaksud dengan koreksi fiskal nanti akan kita bahas lebih lanjut di pajak perusahaan. Namun pada kali ini akan coba saya terangkan secara singkat koreksi fiskal yang dimaksud. Jadi, pasti perusahaan memiliki laporan keuangan berdasarkan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Nah, ada perbedaan dari aturan akuntansi secara umum yang diperbolehkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau pernyataan standar akuntansi di Indonesia yang berlaku umum dengan peraturan perundangan perpajakan. Nah, perbedaan inilah yang akan menjadikan koreksi fiskal menjadi penting. Ya, jadi laporan keuangan secara perusahaan biasa kita sebut sebagai laporan keuangan komersil. Laporan keuangan secara perpajakan biasa kita sebut sebagai laporan keuangan fiskal. Nanti akan ada koreksi fiskal di sana terkait dengan perbedaan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal. Perbedaan ini yang akan dilaporkan dan kewajiban perpajakan kita adalah sesuai dengan laporan keuangan fiskal, bukan yang komersial. Pada laporan posisi keuangan atau di neraca, itu akan muncul tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di aset, itu adalah aset pajak tangguhan atau pajak dibayar di muka. Di sisi hutang atau kewajiban adalah hutang pajak, baik itu hutang pajak penghasilan atau hutang pajak lain-lain. Di laba rugi, pajak akan muncul biasanya di bagian akhir di bawah setelah laba sebelum pajak penghasilan atau laba sebelum pajak, baru muncul nanti beban pajak penghasilan.
Di arus kas nanti akan muncul pembayaran pajak penghasilan badan sebagai pengurang kas. Di catatan atas laporan keuangan nanti akan muncul rincian dari mana pajak penghasilan tersebut diperoleh. Jika Anda menonton video saya di YouTube, Anda bisa melihat slide saya bergeser sesuai dengan presentasi PowerPoint yang saya sajikan. Tapi jika Anda mendengarkan secara audio saja, tidak masalah, Anda dapat mengikuti dan menyimak sambil membayangkan seperti apa laporan keuangan, laba rugi, neraca yang akan saya bahas terkait dengan pencatatan perpajakan pada dua laporan tersebut. Jadi jika secara siklus atau secara urutan, bagaimana sih badan itu bisa melakukan kewajiban perpajakannya, atau bagaimana sih perusahaan, sebuah bisnis itu harus terkait dengan undang-undang perpajakan, ya. Jadi seperti saya sudah katakan di awal bahwa ini adalah keputusan manajemen yang membuat sebuah badan usaha, baik itu bentuknya PT, CV, atau perorangan, atau UMKM sekalipun, itu tidak terlepas dari kewajiban perpajakan yang selanjutnya kita sebut sebagai badan, ya, atau perusahaan. Pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah badan atau perusahaan, jika bentuknya jasa, dia harus dipotong PPh 23 atas penghasilan jasa. Ya, tapi kalau jika dia bentuknya misalnya adalah pajak yang dihasilkan dari laba usaha, misalnya kita sudah jualan, kemudian ada labanya, ada laba itu yang menjadi objek pajak, kemudian pajak itu yang dibayarkan sesuai tarif, misalnya labanya 10 juta. Kemudian tarif yang berlaku misalnya 25%. Berarti pajak hutang kewajiban atau kewajiban pajak badan adalah 10 juta dikali 25% atau 2.500.000. Nanti badan akan menyetor ke kas negara. Dengan cara tadi saya sudah sampaikan e-billing yang tadi, ya. Anda bisa putar ulang videonya terkait e-billing. Setelah setor ke kas negara melalui kantor pos atau bank, tahap selanjutnya adalah melapor ke KPP atau kantor pelayanan pajak di mana perusahaan itu terdaftar. Ya, jadi tidak cukup sampai dengan bayar. Kewajiban perpajakan sebuah badan atau individu itu sampai dengan melaporkan. Jadi jika sudah bayar tapi tidak lapor, dianggap belum tuntas kewajiban perpajakannya. Selanjutnya ada juga pajak-pajak daerah seperti PBB, BPHTB, pajak daerah itu disetorkan ke kas daerah. Ada lagi kewajiban perpajakan lain jika kita berbicara badan atau perusahaan adalah memotong pajak penghasilan pasal 21 atas gaji yang diberikan kepada karyawan. Jadi kita sebelum bayar gaji, kita potong dulu gajinya sesuai dengan pajak. Bisa dua cara, bisa ditanggung oleh pekerja atau ditanggung oleh badan sebagai pemberi kerja. Yang jelas itu adalah kewajiban yang tidak terlepas siapapun yang membayar, ya, baik itu karyawan yang menanggung atau badan yang menanggung, kewajibannya tidak bisa lepas. Setelah kita potong atau kita pungut oleh badan, tetap dilakukan pembayaran atau di-store ke kas negara dengan mekanisme e-billing yang sudah tadi saya sampaikan. Setelah dibayar tetap dilakukan pelaporan, baru selesai. Selain itu juga ada PPN. Ya, PPN itu ada PPN masukan, ada juga PPN keluaran. Selisih dari PPN masukan dan PPN keluaran, kalau lebih besar PPN keluarannya, maka kita harus membayar. Jika lebih besar PPN masukannya, maka selisihnya bisa kita tangguhkan untuk pembayaran PPN di bulan selanjutnya. Jadi kewajiban PPN ini harus kita lakukan juga setiap bulan, sama seperti PPh pasal 21 atas gaji.
Kewajiban perpajakan dalam perusahaan seperti yang sudah saya sampaikan, ada angsuran pajak, itu pasal PPh pasal 25, kemudian pajak kita dipotong oleh pihak lain, baik itu yang bersifat final, tidak final, itu ada di PPh 22 dan PPh 23. Kemudian laporan laba rugi yang mempengaruhi jumlah beban pajak seperti yang sudah sampaikan, kalau laba dikali tarif, nah itu adalah kewajiban perpajakan. Kemudian ada kewajiban memotong pajak pihak lain, jadi sebagai namanya withholding tax. Jadi perusahaan juga sebagai badan wajib memotong pajak pihak lain. Ya, seperti kalau misalnya kita menyewa mesin fotokopi misalnya, punya orang lain, nah pajaknya kita potong. Nah, hasil potongan pajak itu yang kita setorkan ke kas negara. Seperti atau misalnya gaji kita potong dan kita pungut, kita setor kas negara, kemudian kita laporkan. Itu yang dimaksud dengan kewajiban memotong pajak pihak lain oleh badan. Dan pajak lainnya seperti PBB, pajak daerah, PPNBM, pajak penghasilan, pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak daerah, dan bea materai. Selanjutnya untuk pajak individu, tadi sudah selesai ya mengenai perusahaan, semoga bisa dipahami. Kalau kurang dipahami kita bisa diskusikan nanti di pertemuan secara langsung atau sinkronus. Jika sudah paham syukur, jika kelihatannya ada yang kelewat atau saya terlalu cepat, bisa silahkan Anda putar ulang audionya atau Anda tonton ulang videonya. Selanjutnya adalah pajak untuk individu. Ya, pajak untuk individu itu tadi pajak penghasilan. Ya, jadi setelah kita dipotong sebagai karyawan penghasilannya misalnya, kita juga wajib melaporkan kewajiban perpajakan kita meskipun nggak usah bayar lagi karena pajak kita udah dipotong sama perusahaan, kita tinggal lapor secara individu. Itu ada beberapa perusahaan juga sih yang secara kolektif melaporkan kewajiban perpajakan karyawannya. Tapi kalau kita melaporkan secara individu biasanya karyawan diberikan bukti potong pajak istilahnya yang akan kita laporkan ke negara melalui aplikasi yang namanya e-filing. Ya, saya yakin para karyawan di sini tahu atau pernah mungkin melakukan pelaporan pajak melalui e-filing. Itu adalah kewajiban perpajakan yang muncul kepada kita jika kita sudah memiliki yang namanya NPWP. Ya, atau nomor pokok wajib pajak. Itu sudah melekat kewajiban perpajakan kita. Mau itu ada pajaknya, mau itu pajaknya nol atau nihil, tetap harus kita laporkan kepada negara. Sebagai individu juga kita kena PBB, kita kena PPN, kalau kita makan di restoran, nah itu tidak perlu dilaporkan. Ya, karena itu kita dipotong oleh badan, misalnya kalau kita beli ke Hokben, kena PPN, nah kita tidak perlu melaporkan PPN ya sebagai individu, karena yang melaporkan adalah badan. Jadi khusus untuk PPN, itu yang melaporkan dan menyetorkan ke kas negara adalah badan, bukan individu. Jadi tidak ada individu yang melaporkan PPN atau memotong atau memungut PPN. Kecuali individu ini adalah UMKM, atau bentuknya badan, atau bentuknya CV, yang harus memotong dan menyetorkan sekaligus melaporkan PPN ke negara. Baik, untuk audio dan videonya, pajak sekilas tentang pajak perusahaan dan pajak individu selesai sampai sini. Nanti saya akan lanjutkan ke part 2 untuk penjelasan selanjutnya. Semoga dapat dipahami. Lagi-lagi saya sampaikan, jika ada pertanyaan, silahkan dikumpulkan dulu pertanyaannya, dan saya akan dengan senang hati menjawab. Kalian juga boleh menyampaikan komentar melalui kolom di YouTube saya berupa pertanyaan, dan nanti akan saya jawab di kolom komentar. Terima kasih banyak. Sekian untuk perpajakan part 1-nya, video part 1. Sampai jumpa di part 2. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.